Baca 3 kuat. Macam salah kalau kau baca tuh. Salah kah guru? Ya. Wabassa minhuma. Jangan main-main, Bah. Baca betul-betul. Wabassa. Ini kalau pindah Al-Quran ini enggak aku tahu apa mau jadi dengan kau nih. Wabassa minhuma. Baca balik. Rijalan katsiran. Kuat sikit, aku udah dengar kopi suara. Aku mau sampai jembatan 3 dengar. Satu jembatan nih. Allazina la yanfa'u. Kau tengok. Apa dalam otakmu? Baca. Aku belum puas lagi dengar itu semua. Apa yang kau pikir nih? Coba bagi. Dapat. Kau serius gitu, kau baca aku dari Assalamualaikum. betul, jangan sedih. Terus jangan terus. Aduh, guru. Sudah jauh. Terus baca. Jangan ketawa, macam mana mau naik Al-Quran kalau kau ketawa terus ini. Jangan berjangkit kalau mengaji. Baca. Dia tuh jauh. Dengar kabarnya dia tuh senang. Pasti kan itu. Kalau kau tampilin ini, malah terus sampah jadi lama-lama ceruk nih. Astaga. Sian dia tengok enggak ya? Aku masih ada buat sini. Keren setakat nih. Nanti besok kita akan sambung. Kamu kena cepat sedikit karena. Stop. Ada pas kita duduk di sebelah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Perjalanan? Alhamdulillah Ji, cuma biasalah hujan-hujan gerimis. Heri, Ya, Bang. minuman Pak ada Ustaz sampaikan. Oh, mari. Jadi Ustaz, kabar oke juga? Orang rumah? Alhamdulillah sehat. Ustaz. Ji, tadi mengajar gak Ji? Alhamdulillah Ustaz, anak murid kita juga Ustaz yang diajar. Iya. Mulailah 2-3 orang. Ya ngamle itu Ji, benda baik teruskan. Insyaallah Ustaz. Dan ada orang pun semakin pandai mengaji. Alhamdulillah Baca Ustaz. dalam itu lancar Ya, insyaallah. alhamdulillah Ustaz. Saat minum ya. Ya. Bismillah. Ustaz, saya minum kamu? Sudah tadi Ustaz. Awal Sampai mengajar tadi. orang kan tadi minum Ustaz orang kan. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, minum ya tengok-tengok ya. Sedap. Saat, Anda boleh tanya soalan nggak? Oh, ya Min. Soalan tentang jodoh nih, Mas. Oh, Susah dapat jodoh deh. baik. Dia punya soalan ini memang terkait dengan inilah sahabat kami si Ahmad yang kesian ya dengan dia nih. Dia tentang jodoh nih, Ustaz, macam mana ya jodoh nih, Ustaz? Iya lah. Allah sebut di dalam Al-Quran macam mana? Ada dalil-dalil dalam Al-Quran itu Allah sebut. Oke baik, sebelum kita jawab soal yang sebenarnya ini baik si Amin nih baik kita panggil dulu Mat. Sini Mat, dekat-dekat sedikit Mat, kita dekat-dekat sedikit. Kita sedikit. Girong sikit. Stop. Duduk Mat, sila Mat. Izin duduk. Ya duduk Mat. Kasihan kawan kita doakanlah mudah-mudahan dia Amin. baik-baik saja. Begini, berkenaan tentang soalan si Amin nih, sebenarnya jelas Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan dan beri paham kepada kita bahwa jodoh ini sudah ditentukan. Kita sudah ditentukan siapa jodoh kita sudah ditentukan dengan siapa kita akan hidup bersama. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan
wa nisa katsiran wa nisa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Surah An-Nisa ayat yang pertama. Apa maksud dia? Terjemahannya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah yang telah menjadikan kamu, yaitu kita pada hari ini, daripada diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihis salam. Dan daripadanya Adam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan istrinya, yaitu Siti Hawa. Kemudian daripada mereka dua inilah Allah Subhanahu wa taala jadikan banyaknya anak cucu Nabi Adam alaihissalam, banyak lelaki dan juga banyak perempuan. Kemudian di hujung-hujung ayat Allah Subhanahu wa taala meneruskan bahwa dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu selalu menyebut-nyebut namanya, dengan nama-namanya lah kita selalu meminta kepadanya, dan bersilaturahimlah di antara kamu, dan sesungguhnya Allah senantiasa memerhati kamu. Surah Nisa ayat yang pertama. Jadi jelas di situ bahwa kita sudah ditentukan berpasang-pasangan, insya Allah. Jadi tidak perlu pening-pening lah, insya Allah usaha, insya Allah Allah akan kabulkan doa Ustaz, kita. ada soalan satu lagi Ustaz. Oke, baik. Tentang apa nih? Bagaimana kita mau tahu ciri-ciri wanita soleh pada akhir zaman nih Ustaz? Oke, berkenaan tentang ciri-ciri wanita nih, wanita soleha, jelas juga yang hadis disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi telah bersabda, tungkahul mar'ah bi arba'in, yaitu nikahi oleh kamu akan perempuan itu dengan 4 ciri, yaitu yang pertama limaliha, perempuan yang mempunyai harta, dan yang kedua lihasabiha, perempuan yang mempunyai nasab keturunan yang baik-baik, dan yang ketiga lijamaliha, perempuan yang mempunyai kecantikan, dan yang keempat lidiniha, perempuan yang mempunyai agama. Fazhar bizalika din, maka hendaklah kamu mengutamakan, mencari perempuan yang mengutamakan agamanya itu baik. Kenapa? Insyaallah fataribal yadak, yang bermaksud niscaya kamu akan menjadi orang yang beruntung. Cari yang soleh. Alhamdulillah Ustaz. Oleh kerana kita sudah membahaskan soal jodoh, Ya. jadi saya ada satu soalan lagi. Oke, baik, silakan Andi. Adakah kita patut memilih wanita yang soleha? Boleh Ustaz terangkan? Oke, berkenaan tentang wanita soleha ini, sebenarnya iyalah kalau dapat alhamdulillah. Sebab memang kita dituntut untuk mencari wanita yang soleha. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ad-dunya mata wa khairul mata mar'atus soleh, yang bersolehah, yang bermaksud dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik, secantik-cantik, seelok-elok perhiasan di muka bumi ini adalah perempuan yang soleha. Jadi carilah yang soleha semampunya, insya Allah. Ana pun ada sebenarnya tanya soalan dengan Ustaz. Haji, soalan Apa Haji. pula hukumnya atau dalil kan Ustaz kalau kita tidak mau kawin ataupun jodoh lambat kah ataupun macam mana? Oke, baik. Oke, sebenarnya hukum kawin ini, asal hukum kawin ini adalah sunat. Karena dia sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para nabi-nabi yang terdahulu. Baik. Tetapi bila dia sudah terlalu terdesak untuk mau kawin, seperti contoh dia tidak boleh melihat perempuan, dia terus rasa ya dia liar, maka pada ketika itu hukum tadi bukan jadi sunat tapi wajib sudah dia kawin. Berusahalah supaya dia dapat kawin. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi yang bermaksud man ahabba fitrati falyastanna bi sunnati wa min sunnati an-nikah, yang bermaksud barang siapa yang cinta kepada fitrahku, ini baginda sebut, siapa yang cinta kepada fitrahku maka hendaklah dia mengikut sunnah-sunnahku. Kemudian sebahagian daripada sunnahku itu adalah bernikah. Jadi kalau tidak mau nikah, ya tidak apa, jangan sejak benci kepada nikah, sebab boleh jadi benci kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi memang begitulah, kita kena perhatikan betul-betul tentang jodoh. Kita sudah tentukan jodoh kita siapa, yang penting-penting usaha saja. Kemudian ciri-cirinya kita kena perhatikan, ciri-ciri yang dipesan oleh baginda. Kemudian kita kena mengutamakan yang soleha, dan yang kemudian kita kena paham berkaitan hukum tadi. Jadi berusahalah supaya dapat mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
minum. Oh, Minum terus ya, tapi minum. bismillahirrahmanirrahim. Paham, Mat? Ya, insyaallah mudah-mudahan si Mat paham lah. Mudah-mudahan paham. Pasti Iya. Kita doakanlah si Mat mudah-mudahan sempat Amin. apa Amin. sembuh kembali, kita bacakan dia apa Fatihah gitu. Terima kasih juga Ustaz apa penerangannya Iya. untuk macam kami ini semua kan. Iyalah kita apa ini majority pun masih ada yang bujang. Iya. Nah, jadi insyaallah penerangannya itu bolehlah diguna pakai itu daripada Nabi dan juga daripada Al-Qur'an juga. Nah, cuma Ustadz nih macam Ustadz mau bagi pantun sedikit boleh gak tuh? Boleh. Boleh, Ustaz. Ah, ya, Buka, Ustadz, Ustadz nampak si Emi ini jarang-jarang pakai topi. Nah, jadi Ustadz pun macam teringat pantun berkenaan tentang apa? Jadi Ustadz ubah sedikit. Ami dengar ya Mi? Oke. Lepak santai di rumah Haji Nong. Pulang-pulang terjumpa pocong. Wahai Emi, jangan kau sombong. Topimu miring, poketmu kosong. Oke, itu sebenarnya itu pantun tuh bagus sebab dia menasihat kita supaya jangan betul, betul. jangan sombong. Ah, jadi kita nih hidup jangan sombong lah di atas muka bumi ini. Ya, Kan? insyaallah. Minum minum. Sudah betul kopi Mi. Taulah orang tua kan Ustaz tahu cita rasa anak muda macam mana. Alhamdulillah. Mama apa kabar? Alhamdulillah Ustaz sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ustaz tanya